segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudara, kita lanjut pemuridan kita dengan bagian saya masukkan di sini 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 ya, menjadi bagian kita selanjutnya, dan ini bagian terakhir dari sesi yang ketiga. Jadi untuk meminta Roh Kudus memenuhi kita dengan pribadinya, kita harus yakin bahwa hal dipenuhi Roh adalah kehendak Allah. Ya, ini penting sekali. Kita harus mampu hidup setiap hari dipenuhi oleh Roh. Itu indah sekali. Belajar peka dengan firman-Nya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 memberikan jaminan kepada kita. Baik, saya membaca itu. Saudara lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini harus saudara ingat, bahwa ketika kita berdoa, minta apa saja, jikalau saudara tahu bahwa itu adalah kehendak Allah, walaupun belum kita lihat jawabannya saat ini, kita tahu Tuhan sudah menjawab. Apalagi soal hidup yang dipenuhi Roh, itu adalah kehendak Allah banget. Pasti kita dipenuhi. Ayo coba, ya. Nah, pertanyaannya untuk mempertajam pengertian saudara, apakah Allah berkehendak supaya Anda diarahkan oleh Roh Kudus? Ya, jelas. Sesuai Efesus 5:18, hendaklah kamu penuh dengan Roh dan jangan mabuk oleh anggur. Mabuk Allah kehendaki, ya. Penuh dengan Roh Allah kehendaki setiap saat. Pertanyaan yang kedua, jika Anda memintanya agar Ia mengarahkan hidup Anda, apakah Ia bersedia? Pasti jelas, ya. Ini mirip persis dengan ketika Tuhan Yesus mengetok di hati, ya. Kalau kita mengundangnya, maka Ia masuk. Biasanya sesudah berdoa kita tanya ulang, ketika kamu berdoa menerima Kristus, apakah Yesus sudah ada di hatimu sekarang? Harusnya iya, sesuai Wahyu 3:20. Karena Dia gak akan berdusta, bukan? Sama, hidup dipenuhi Roh, miripnya seperti itu. Allah menghendaki kita dipenuhi oleh Roh, sesuai Efesus 5:18. Dan waktu kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus, penuhi saya, bimbing hidup saya, pasti Dia mau. Oke? Jadi pertanyaannya di sini, jika Anda memintanya mengarahkan hidup Anda, apakah Ia bersedia? Pasti. Bagaimana Anda mengetahui itu? Bagaimana saudara yakin? Ia sesuai firman-Nya dalam Efesus 5:18 dan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Betapa pentingnya saudara kenal firman Tuhan. Kalau tidak, sudah nggak punya dasar iman. Hidup kita melangkah dengan iman semuanya. Oke? Nah, ini contoh doa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Ya, ini bukan sekedar hafalan, bukan sekedar dibaca, tapi ini satu contoh saja. Saudara bisa membuat kalimat yang lain. Ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu dengan mengatur sendiri kehidupanku. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Kini aku meminta-Mu mengendalikan sepenuhnya kehidupanku. Dengan iman aku mengklaim kuasa dan kendali Roh Kudus. Terima kasih atas tuntunan-Mu bagi kehidupanku. Ini satu contoh doa. Jadi kita boleh berdoa seperti ini, meminta hidup dituntun, dipenuhi oleh Roh. Pertanyaannya, apakah Anda telah meminta Roh Kudus untuk memberi kuasa kepada Anda? Ya. Baru saja kita berdoa tadi. Pertanyaan yang berikut, apakah Anda percaya bahwa Ia sedang mengendalikan kehidupan Anda sekarang? Ya, benar.
Bagaimana Anda mengetahuinya? Oh ya, saya pegang Efesus 5 ayat 18 yang menyuruh supaya hendaklah kamu penuh dengan roh dan jangan mabuk anggur. Dan saya pegang 1 Yohanes 5, 14 dan 15. Kalau kita berdoa menurut kehendaknya, dia pasti mengabulkan. Oh iya, pasti dia menjawab. Oke, itu dia. Nah, minggu ini saudara, ini PR bagi saudara. Hiduplah dengan iman yang penuh kuasa dari Roh Kudus. Ingat, hidup baru itu adalah hidup yang penuh dengan kuasa. Hidup baru itu adalah hidup yang berkemenangan. Hidup baru itu adalah hidup yang benar-benar baru yang diciptakan oleh Allah. Saya sebut manusia ciptaan baru, ya. Jadi hiduplah minggu ini dengan iman yang penuh kuasa dari Roh Kudus. Waspadalah kalau Anda mengambil alih kendali hidup Anda. Artinya kalau Anda jatuh ke dalam dosa, Anda yang ambil alih tahta, ya, kembali terapkan pengakuan dosa. Ini ada 3 langkah. Akui, 4 langkah. Akui dosa, serahkan semua area hidup, minta Roh Kudus bimbing, dan klaim. Ya, tuh. Jadi itu PR-nya minggu ini. Kemudian siapkan diri Anda untuk membagi pengalaman Anda mengenal Allah. Nah, minggu yang berikut, saudara, akan saya ajar bagaimana membuat kesaksian pribadi. Harus nulis-nulis. Contohnya nanti saya berikan, ya. Banyak orang yang katakan diri Kristen tetapi tidak bisa bersaksi, tidak bisa menuliskan, sharing apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Nah, saya akan ajarkan saudara di pemberitaan ini. Oke? Jadi berikut saya akan ajarkan. Nah, hafalkan ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, bukan palsu, ya. Dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Oke, baik saudara. Kita selesai hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami. Hamba minta urapan Allah Roh Kudus sehingga setiap yang mendengar pengajaran ini dibaharui terus-menerus dan bertumbuh di dalam iman. Mereka dimuridkan oleh Tuhan melalui YouTube ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.